Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar kebenaran yang sangat penting yang seringkali orang Kristen ketika mendengar ayat ini membuat bukannya semangat untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan atau hidup di dalam Kristus yang berkelimpahan, yang menghasilkan buah-buah yang luar biasa, malahan cenderung terintimidasi. Kenapa? Karena pertanyaannya biasa begini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi statement Tuhan Yesus ini sering dipakai untuk menekan atau kadang memperingati dengan keras atau bahkan akhirnya cenderung mengintimidasi orang-orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah percaya agar menghasilkan buah. Ya, tujuannya bagus, tapi tahukah saudara, tidak demikian maksud dari Tuhan Yesus mengatakan ayat itu. Saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, itu ada di dalam kitab Matius dan di kitab Lukas. Dan saudara kalau perhatikan konteksnya di kitab Matius itu tentang Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang waktu itu Tuhan Yesus mau memisahkan, membedakan antara nabi palsu dan yang benar, antara orang-orang yang tidak percaya dan yang percaya. Jadi itu penjelasan hitam atau putih, pembedaan antara domba atau kambing, benar-benar jelas hitam atau putih. Jadi itu konteksnya bukan untuk memisahkan mana orang benar yang berbuah dan orang benar yang tidak berbuah, mana orang Kristen yang selamat, mana orang Kristen yang tidak selamat, atau orang percaya yang selamat, atau ini orang percaya yang tidak selamat. Bukan, saudara. Kalau kita lihat konteksnya, kenapa Yesus berkata dari buahnya kamu akan mengenal mereka, dilanjutkan di ayat 16 di pasal 7 itu dikatakan, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau sebaliknya buah ara dari rumput duri. Jadi jelas sekali ada penekanan dari di sini Tuhan Yesus berikan tentang orangnya, siapa orangnya, pribadinya, pohonnya yang menentukan, bukan buahnya yang menentukan. Jadi buah tidak bisa mengubah pohonnya, buah hanya menunjukkan pohonnya. Jadi ternyata yang lebih penting pesan Yesus sebenarnya di ayat ini bicara tentang pohonnya yang menentukan. Kalau pohonnya itu benar, pasti buahnya benar. Kalau pohonnya pohon ara, buahnya pasti buah ara. Jadi gak perlu dipertanyakan kalau dia sudah pohon ara, ayo dari buahnya kamu mengenal. Lu sudah pohon ara ya pasti sabar aja, mungkin belum musimnya, mungkin belum waktunya. Kalau pohon ara diintimidasi, mana buahmu, justru ya agak aneh, saudara. Jadi maksud Yesus dari buahnya kamu mengenal pohonnya adalah untuk membedakan pohon semak duri, pasti duri yang keluar kok. Yang anggur, pasti anggur. Jadi itu maksud Tuhan Yesus memakai ayat ini. Nah, seringkali saudara, kalau kita salah konteks, tidak memahami ayat ini, kita justru pakai ayat ini untuk saling mencurigai satu dengan yang lain, sesama orang percaya. Kita berpikir dengan kata-kata dari buahnya kita akan mengenal mereka, itu akan membuat dia semakin berbuah, atau membuat dia sebenarnya sesuai dengan keinginan kita, mau lihat perubahan hidupnya, mau lihat hidupnya jadi berkat. Padahal cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Dalam kehidupan kekristenan akhirnya saya jumpai, karena beberapa orang percaya tidak mengerti arti statement Tuhan Yesus dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kemudian itu ditanyakan terus kepada mereka, akhirnya beberapa orang percaya jadi berusaha untuk berbuah. Karena ditanyakan, mana buahmu? Ingat loh, dari buahnya lah orang dapat mengenal pohonnya. Jadi akhirnya dipaksa berbuah, dan yang keluar akhirnya buah palsu. Jadi buah plastik yang muncul, bukan lagi buah roh. Padahal kan
orang percaya itu berbuah natural, roh yang mengerjakan di dalam kita sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh, bukan buah plastik. Dan kalau kita lihat konteks di kitab Lukas, dikatakan di sana karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Jadi pohonnya yang menentukan, buah itu hanya membuktikan pohonnya. Kemudian ayat 44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Jelas sekali di sini bahwa buah itu bukan syarat utamanya, tetapi jadi pohon yang penting. Makanya dijelaskan di ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat, nah tadi baik, sekarang orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat. Dari mana? Memang dari pembendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi saudara, jelas sekali bahwa identitas kita yang menentukan, saudara. Siapa saudara dalam Kristus, itulah yang menentukan. Soal buah itu hanya otomatis, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 15, bahwa ternyata di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita bisa berbuah, itu hanya karena kita ini hanya ranting. Pengusaha dan pokoknya lah yang menentukan kita bisa berbuah apa tidak. Karena jelas sekali Tuhan Yesus berkata, ranting tidak dapat berbuah. Dipertegas dengan berkata, dari dirinya sendiri. Buah itu bukan pekerjaan kita. Di Galatia 5 dikatakan, buah roh. Roh yang mengerjakan di dalam kita sehingga kita bisa berbuah. Dan Rasul Petrus pun menjelaskan di dalam kitab 1 Petrus bahwa oleh kuasa ilahinya, dia telah menganugerahkan segala sesuatu di dalam kita. Segala sesuatu maksudnya apa? Pribadi Allah tinggal di dalam kita. Segala sesuatu di dalam dia, dan dia ada di dalam kita. Sehingga kita bisa hidup saleh, sehingga kita bisa berbuah. Bagaimana caranya? Ayat itu jelas berkata bahwa oleh pengenalan kita akan dia. Semakin kita mengenal dia, buah-buah kehidupan itu otomatis mengalir keluar dari hidup kita tanpa susah payah. Saudara pernah lihat anggur susah payah berbuah? Pohon pisang berusaha untuk mengeluarkan buahnya? Nggak ada. Buah itu otomatis keluar dari pohonnya. Nah, kabar baik hari ini saudara, saudara sudah dicangkokkan, saudara sudah disatukan dengan sang pokok anggur yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Dan di kitab Kolose berkata, kita menerima pertumbuhan kita menerima buah itu saudara. Jadi semua dari dia, oleh dia, bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Nikmati terus pengenalan akan dia. Nikmati terus bagianmu menyadari bahwa engkau adalah pohon yang baik, menyadari bahwa engkau adalah ranting yang baik, menyadari bahwa engkau sudah menjadi pohon yang baik di dalam Kristus. Engkau sudah diberi identitas sebagai orang kudus, orang benar, anak Allah. Itu yang akan membuat engkau otomatis berbuah. Karena ketika engkau mempercayai yang benar, maka engkau akan melakukan yang benar. Haleluya. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.